Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wibi Abi Mahendra, NIM 2018 013 0088. Prodi Teknik Mesin, mata kuliah Hidrolik Pneumatik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, setidaknya ada 3 materi. Langsung saja ke materi yang pertama. Prinsip kerja pompa sentrifugal. Pompa pada dasarnya dibagi menjadi 2 grup pompa dinamik. 1. Pompa dinamik. 2. Pompa dengan perpindahan positif atau positive displacement. Pompa dinamik adalah jenis pompa yang dapat menghasilkan fluida dengan kecepatan tinggi dan mengubah kecepatan fluida menjadi tekanan melalui perubahan penampang aliran. Jika perbandingan dengan pompa tipe positive displacement, pompa ini memiliki efisiensi yang lebih rendah. Meskipun demikian, pompa ini biaya perawatannya lebih murah. Pompa dinamik dapat bekerja pada fluida berkecepatan tinggi dan debit yang besar. Prinsip kerja pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal terdiri dari sebuah impeller yang di tengah-tengahnya terdapat saluran inlet. Pada saat impeller berputar, fluida mengalir menuju casing dan sekitar impeller sebagai dampak dari gaya sentrifugal. Casing ini berfungsi untuk menurunkan kecepatan fluida. Casing ini impellernya. Casing ini berfungsi untuk menurunkan kecepatan fluida sementara kecepatan putar impeller tetap tinggi. Kecepatan fluida dikonversikan sebagai tekanan oleh casing sehingga fluida dapat keluar melalui outlet. Pompa jenis ini memiliki keuntungan biaya rendah, alirannya halus, bekerja pada kecepatan tinggi dan memiliki tekanan yang seragam. Float pump. Float pump ini adalah selubung yang menerima fluida yang dipompa oleh impeller, menjaga kecepatan fluida melalui diffuser. Jadi float pump ini adalah selubung yang menjaga kecepatan fluida melalui diffuser yang disuplai dari impeller. Prinsip kerja dari float pump kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke foot valve. Fungsi foot valve ini adalah klep atau katup. Fungsi teknisnya adalah membuka dan menutup menyesuaikan dengan kinerja yang diperlukan. Pada pipa hisap sebuah mesin pompa air, klep berfungsi sebagai penahan aliran air yang telah berada pada pipa agar tidak kembali turun ke bawah. Materi yang kedua, vapor dan cavitation, tekanan uap atau vapor pressure. Kondisi pemanas mati. Saat kondisi katup terbuka, tekanan pada permukaan air di dalam bejana sama dengan tekanan atmosfer. Pressure gauge terbaca 0,0 kg/cm3. Ketika pemanas dihidupkan, suhu air meningkat dan akan mulai mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dengan tekanan kondisi ini menunjukkan bahwa air mendidih pada suhu 100
derajat Celcius dengan tekanan atmosfer karena katup terbuka. Lanjut ke materi yang ketiga, materi yang terakhir, net positive suction head atau NPSH. NPSH atau net positive suction head, pemahaman tentang konsep head dari satu pompa merupakan dasar dari memahami NPSH atau net positive suction head. Untuk menghindari kavitasi pada pompa sentrifugal, tekanan fluida pada semua titik dalam pompa harus dijaga di atas tekanan saturasi. Jumlah yang digunakan untuk penentuan tekanan cairan dari pompa untuk menghindari kavitasi disebut net positive suction head atau NPSH. Net positive suction head atau NPSH adalah perbedaan antara tekanan pada pipa hisap pompa dan tekanan saturasi pada cairan yang sedang dipompa. Net positive suction head atau NPSH adalah minimum dari net positive suction head yang cukup untuk menghindari kavitasi. Perbedaan luas penampang. Kondisi pada gambar memiliki nilai head yang sama sebesar 1 meter, tetapi wadah kontainer gambar kanan memiliki luas penampang yang berbeda, yaitu 4 meter. Ini 1, ini 4 meter persegi. Tekanan yang terjadi pada area bawah wadah kontainer memiliki besar yang sama, 0,1 kg cm3. Hal ini dikarenakan pada wadah kontainer dengan penampang yang lebih besar memiliki volume air yang lebih besar dan massa air yang besar dengan perhitungan tekanan pressure 4000 kg per 4000 cm3 sama dengan 0,1 kg cm3. Specific gravity adalah perbandingan massa jenis suatu zat terhadap massa jenis zat cair yang memiliki substansi standar pada kondisi tertentu. Pompa sentrifugal akan bekerja pada kondisi yang sama untuk menghindari liquid meskipun memiliki specific gravity yang berbeda-beda. Meskipun pompa sentrifugal bekerja dengan kecepatan RPM yang sama, tetapi perbedaan SG atau specific gravity akan menghasilkan perbedaan nilai tekanan pada liquid tersebut. Oleh karena itu, head dituliskan dalam suatu meter dari volume zat cair, bukan dengan tekanan. Jadi specific gravity ini menghasilkan perbedaan nilai tekanan pada liquid yang dihasilkan pada pompa sentrifugal. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.